Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sekalian, kita lanjutkan ya pelajaran tematik kita. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa masing-masing di rumahnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anak sekalian, pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang sistem pencernaan pada hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa saja? Nah, hafalkan 6 ini ya. Setidaknya ada 6 organ pencernaan yang membantu makanan, yang membantu memproses makanan yang kita makan. Ada 6 organ. Apa itu? Hafalkan, yaitu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Ya, coba buka bukunya, buku tema 3-nya, halaman 14. Itu ada gambar ini nantinya ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, organ yang pertama adalah mulut. Di mulut ini ada gigi, ada air liur, kemudian ada lidah. Nah, ini semuanya berfungsinya nanti. Jadi makanan yang kita makan seperti roti, ubi, ya itu kan besar. Di mulut ini dipotong-potong atau dikunyah ya. Dikunyah sehingga nanti menjadi potongan-potongan yang kecil. Kemudian nanti bercampur juga dengan air liur. Di air liur ini ada enzim. Enzim yang fungsinya untuk nanti bagaimana makanan itu dari zat yang kompleks itu dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, lebih sederhana, sehingga nanti lebih mudah diserap di usus halus. Ya, jadi makanan yang sebelumnya besar ini dipotong, dikunyah sehingga menjadi makanan yang potongannya lebih kecil. Ya, seperti kalau kita makan roti misalnya, nanti kan jadi lebih halus, lebih kecil ya. Kemudian setelah itu apa? Ditelan. Nah, ditelan, di sini ada katup epiglotis. Ya, di laring ini ada katup epiglotis. Apa itu? Katup yang berfungsi untuk menutup saluran pernapasan ketika kita menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Coba bayangkan ketika kita makan, kemudian menelan, ternyata makanan itu masuk ke paru-paru. Nah, tidak lucu kan? Makanya ada katup di sini. Nah, ini adalah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sistem pencernaan ini sangat-sangat rumit dan juga sangat luar biasa. Ya, setelah itu makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ya. Jangan tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan adalah saluran pencernaan. Setelah itu, jadi sudah masuk di organ kerongkongan ya. Di sini nanti ada gerak peristaltik atau gerak yang teratur sehingga makanan itu turun masuk ke lambung. Nah, di lambung ini nanti ada enzim lagi yang seperti tadi, fungsinya adalah makanan ini nanti dipecah, membantu memecah makanan dari zat yang kompleks menuju ke molekul-molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah nanti diproses di usus halus. Ya. Kemudian ada juga nanti HCl di sini. Di lambung ini ada HCl atau asam klorida yang sifatnya sangat masam dan mampu membunuh bakteri. Jadi ketika ada bakteri yang masuk di sini adalah di tempatnya bakteri itu dimatikan. Ya, bakteri itu dimatikan karena sifatnya sangat masam. Baik. Setelah itu makanan di sini semakin halus ya. Jadi makanan di sini semakin halus. Setelah itu masuk ke usus halus. Nah, di usus halus sekitar 10 meter lebih ya. Ya, sekitar 10 meter. Di usus halus ini panjang, diproses. Di sinilah diserap sari-sari makanan itu. Nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan itu diserap. Diserap terus. Nah, sampai habis atau sampai mendekati habis. Nah, setelah
diproses di sini di usus halus, diserap sari-sari makanan itu, nutrisinya yang bermanfaat untuk tubuh, yang akan dipergunakan oleh tubuh kita. Kemudian dia masuk ke makanan itu, masuk ke usus besar. Di usus besar, jika masih ada sisa-sisa sari makanan, diserap lagi. Jadi ketika masuk di usus besar, masih ada sari-sari makanan, diserap lagi. Nah, sehingga betul-betul habis ya sari-sari makanannya, atau mendekati nol. Nah, namun kalau orang terkena gangguan pencernaan, bisa jadi tidak seperti itu. Bisa jadi masih ada sari-sari makanan yang terbuang. Nah, di usus besar ini juga ada proses yang namanya air itu. Jadi kan makanan yang masuk sini kan bentuknya seperti cairan ya, bentuknya seperti cairan. Nah, di usus besar ini nanti airnya itu diserap. Sehingga nanti makanan itu bentuknya seperti padatan. Nah, kemudian setelah melewati ini usus besar, nanti dikeluarkan di anus. Jadi anus di sini ada fungsinya, diantaranya adalah menahan makanan dulu agar tidak langsung keluar. Jadi makanan itu yang sudah diserap sari-sarinya, diserap juga airnya, berbentuk padatan nantinya, itu tidak langsung keluar, akan tetapi dikumpulkan dulu, kemudian ketika buang air besar, kemudian dikeluarkan ya. Jadi bentuknya ketika dikeluarkan itu berupa padatan atau tidak terlalu encer. Sedangkan ketika dimakan, coba bayangkan seseorang memakan makanan yang berkuah, misalnya soto. Nah, di situ kan makanannya sangat banyak airnya ya. Tapi kenapa ketika keluar nanti dari anus itu bentuknya seperti padatan? Nah, karena di usus besar itu airnya itu diserap ya, sehingga yang keluar nantinya tidak berupa zat yang encer, tidak berupa seperti itu, akan tetapi berupa padatan yang ketika keluar dari anus ya. Nah, itu sistem pencernaan pada manusia. Hafalkan 6 organ ini. Yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan anus. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.